Mani itu najis. Berarti semua ini najis semua nih. Ya. Istihala. Aywa. Udah berubah nih. Najis semua ini. Aywa. Berarti kamu najis. Kata ulama Hanafiyah, enggak. Kita seperti khamar yang sudah jadi cuka, udah berubah. Jadi dulunya manis, sekarang jadi daging. Makanya kenapa dia suci? Karena ada kehidupan. Begitu dia mati, dia najis lagi. والصحابة أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وبالسند المتصل إلى الإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رضي الله عنه قال: نعم، ما زلنا في حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة مشركة. Jadi hadis ini ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dari wadah seorang perempuan yang musyrikah. Maka muallif mengatakan wa fihi, nah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah ta'ala bi ahli. Wa fihi jawaz isti'mal awanil kuffar. Awanil kuffari بما تضمنه من جواز الوضوء منها ولأن الأصل فيها الطهارة لكنه يكره إن لم يتيقن طهارتها. طيب. Jadi dalam hadis ini ya, ada istinbat hukum. Salah satunya adalah bahwa boleh ya, kita menggunakan wadah-wadah orang kafir. Mana buktinya? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri berwudu dari wadah tersebut. Dan hukum asli fiha fil ani at-taharah. Al-aslu fil asya' ya at-taharah. Hukum asli sesuatu adalah suci ya, sehingga bisa dipastikan bahwa dia terkena najis. Hadza huwal asal. Tetapi lakin yukrahu illam yatayaqqan taharataha. Tapi makruh dia kalau kita tidak yakin wadah-wadah tersebut suci, makruh. Tapi boleh-boleh saja. Ya. Tapi kalau kita yakin ya bahwa dia itu suci, maka tidak ada kemakruhan. Kalau ragu baru makruh ya. Tapi secara boleh. Nah, makruh saja. Nah. فإن قلت خبر الصحيحين عن أبي ثعلبة قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم فقال إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها تقتضي كراهتها إذا وجد غيرها وإن تيقن طهارتها. نعم. طيب terus قلنا المراد النهي عن الأكل في آنيتهم التي كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير ويشربون فيها الخمر كما دل على ذلك رواية لأبي داود وإنما نهى عن الأكل فيها للاستقذار كما يكره في المحجمة المغسولة. طيب. Ada iskal sedikit di sini ya. Ada iskal. Apa iskalnya? Beliau mengatakan, jika engkau mengatakan hadis Bukhari Muslim dari Sayyidina Abi Tha'labah Al-Khushani, dia berkata, ya Rasulullah, kami itu tinggal di kaum ahlu kitab. Apakah kami akan makan menggunakan wadah-wadah mereka? Maka Rasulullah bersabda, jika kalian menemukan selain wadah mereka, maka jangan makan pakai wadah mereka. Tapi kalau kalian tidak menemukan selain itu, ya udah cuci kemudian makanlah di dalamnya. Nah, jadi diusahakan kalau kita tinggal misalnya di Eropa atau di yang dekatlah di Bali misalnya di tempat kita, maka kita usahakan kita jangan makan menggunakan wadah mereka. Baik. Jadi kalau
nggak ada, ya udah dicuci aja kemudian makan dalamnya. Baik. Kata beliau, hadis ini seakan-akan menuntut ada makna bahwa walaupun kita yakin itu suci tetap makruh. Ya. Walaupun kita yakin wadah-wadah tersebut suci tetap makruh. Tadi kan kita mengatakan tafsilnya kif? Kalau dia yakin suci maka tidak ada kemakruhan. Tetapi kalau dia itu ragu maka makruh. Nah, hadis ini seakan-akan bertentangan. Ya. Hadis ini mengatakan seakan-akan walaupun yakin tetap makruh. Nah, walaupun yakin tetap makruh. Nah, maka kif beliau mengatakan qulna, ya. Jadi larangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah wadah-wadah yang memang kita ragukan dia itu najis. Ya, sama seperti yang kita lakukan, yang kita katakan pertama tadi. Mana buktinya? Yang dilarang oleh baginda Nabi SAW adalah wadah-wadah yang memang mereka gunakan secara pasti untuk masak khinzir dan minum khamar. Dan itu ada riwayat Imam Abu Dawud. Nah, jadi jelas hadis Bukhari Muslim itu tidak bertentangan dengan kesimpulan kita awal tadi. Paham maksudnya? Ayo. Wa innama naha 'anil akli fil istighzar. Dan kita dilarang makan dari wadah tersebut karena istighzar, menganggap menjijikkan, kotor. Sebagaimana makruh minum menggunakan mihjamah al-maghsulah. Mihjamah botol kaca pakai kita nyedot bekam. Kaping ya. Kaping itu kita udah cuci bersih, ya tetap aja makruh. Kenapa? Istighzar, bukan karena najis, udah bersih lagu nema idap bahasa kita. Thayyib. Jadi kesimpulan yang tadi itu ya hadis Bukhari Muslim salam. Hadis Bukhari Muslim ini tidak bertentangan dengan kesimpulan kita yang tadi itu, ya. Jadi itu dipegang wahawal mu'tamad al mazhab, ya. Jadi awani al-musyrik wal kuffar, kalau mereka itu kalau kita tidak tahu maka itu halal saja. Kalau ragu maka makruh. Ayo. Tapi kalau secara pasti dia pakai, walaupun kita yakin sucinya makruh. Enggak, kita lihat dia baru pakai, ya nggak boleh, jelas haram. Ya. Nah, jadi mungkin 3 kesimpulan, ya. Kalau kita tidak tahu maka itu jaiz. Kalau kita ragu hanya makruh saja. Tapi kalau kita pastikan memang kita lihat dia menggunakan, jelas haram, itu najis yang kita lihat di depan mata kita. Nah, وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر أي انشق فاتخذ مكان الشعب بفتح الشين وإسكان العين أي الشق سلسلة من فضة رواه البخاري وغيره. Naam. Hadis yang berikutnya dari Sayyidina Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata sesungguhnya wadah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pecah, ya. Jadi termasuk juga barang-barang atau benda-benda yang memang ya keperluan manusia, ya ini, ya, entah itu dari gelas, dari wadah makan, ya. Baginda Nabi SAW pun punya perkara tersebut. Nah, suatu hari itu pecah, ya. Maka beliau telah mengambil silsilatan min fiddah, silsilah rantai yang terbuat dari fiddah, dari perak, ya. Silsilah itu sebenarnya dia bukan rantai yang sudah, benang yang terbuat daripada fiddah. Nah, itu beliau jahit. Jadi seakan-akan dia itu rantai. Jadi bukan rantai ditaruh di situ, bukan. Jadi benang fiddah itu digunakan. Asy-sya'ab bi fathi syin wa iskan al-'ain ay asy-syaq. Rahul Bukhari wa ghairuhu. Wal muradu annahu yasud asy-syaq bi qaid fiddatin. Wa sara suratuhu surat silsilah. Jadi beliau untuk menambal yang pecah itu, beliau mengambil benang dari fiddah,
kemudian dijahitlah bahasa kita. Jadi seakan-akan dia itu berarti silsilah kan gitu. Seakan-akan dia itu rantai, padahal bukan rantai. Gimana kita mau naruh rantai di bagian yang pecah, tambah pecah. Nah, وفي رواية البخاري فسلسله بفضة. Maka beliau menjahitnya dengan silsilah bifiddah. وقاله فاتخذ يوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المتخذ وليس كذلك بل أنس هو المتخذ. Aywa, kata-kata fattakhadha, maka Rasulullah mengambil, maksudnya menjadikan. Itu memberikan kefahaman sesungguhnya yang menjahit langsung itu atau yang menambah langsung itu adalah Rasulullah. Fattakhadha, dhamirnya kembali kepada huwa, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaysa kadzalik, kata Syekhul Islam, bukan Rasulullah yang menjahitnya, bal Anas huwal muttakhidh. Tetapi Anas lah yang menjahitnya itu. Naam. وفي رواية قال أنس فجعلت مكان الشعب سلسلة. Aywa. Bahkan dalam riwayat yang lain langsung faja'altu. Ya. Faja'altu, maka aku telah menjadikan makana sya'bi silsilah, di tempat yang pecah itu silsilah. Baik. Itu di antum faja'altu. Di dhabat ana, didhabat oleh Syekh Qasim Agha, beliau katakan faju'ilat. Lakin kalau ikut tarjih muallif di sini, faja'altu seharusnya. Ana ala khata. Saya salah di sini. Seharusnya kalau memang yang membuat itu Sayyidina Anas, maka faja'altu, bukan faju'ilat. Kalau faju'ilat bisa jadi Rasulullah, bisa jadi yang lain. Nah, wa fi riwayatin an Asim al-Ahwali qala ra'aitu qadaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda Anas bin Malik qad insada'a fasalsalahu bi fiddah. Aywa. Nah, ini penguatan riwayat lagi. Dalam riwayat Asim al-Ahwal, beliau mengatakan, aku melihat wadah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di sisi Anas bin Malik sudah pecah. Fasalsalahu, maka Anas telah menjahitnya, lah bahasa mudahnya bifiddah. Jadi salsalahu ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aidan fi hadzal hadis, ya, ini adalah dalil bahwa jawazut tabarruk bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bolehnya kita bertabarruk dengan benda-benda yang telah digunakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tabarrukus sahabah bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali, ya. Jadi jangan sampai kita merasa, bil khusus ikhwanuna wahabiyin salafiyin, jangan terlalu sensitif, ya, mendengar kata tabarruk. Tabarrukus sahabah sabit, ya. Sudah terlalu banyak riwayat tabarruknya sahabat dengan bekas-bekas peninggalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya di sini Sayyidina Anas bin Malik, walaupun itu sudah pecah tetap aja deh dijaga, ya. Bahkan ada lagi fi riwayatin ukhra, Sayyidina Anas bin Malik itu menyimpan sapu tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau dia kotor, sapu tangan itu bukan dicuci pakai air, dicuci di api, ditungku. Masukin ke tungku api, langsung daki-dakinya itu hilang, keluar bersih. Ada asarun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak kebakar. Wahunak riwayat katsirah jiddan. Jadi kalau kita mau bahas tabarruk ini panjang sekali, ya. Nah, hanya saja dulu awal-awal, ya, orang-orang yang alergi mendengar kata tabarruk itu, mereka mengharamkan semua jenis tabarruk. Mereka mengharamkan semua jenis tabarruk. Tabarruk dengan Rasulullah tidak boleh, tabarruk dengan sahabat tidak boleh. Nah, tabarruk dengan yang hidup tidak boleh, yang mati apalagi. Tetapi ketika para a'immah, ya, para ulama setiap hari membahas tentang tabarruk bil adillah sahihah, maka mereka mengatakan, "Tayyib, amunane jak kanggo dengan Rasulullah, selain Rasulullah ning kanggo." Kata mereka nurun nih. Turun apa? Aywa. Karena oh ya, akhirnya mereka sampai ke mana? Oh ya udah, enggak apa-apa.
Itu kan Rasulullah. Kalau Rasulullah boleh dia bilang. Baik, kalau Rasulullah apa? Boleh. Kalau selain Rasulullah gimana? Oh, enggak boleh. Baik. Kita indana hujjah aidan. Baik, kita mengatakan pertama, yang bertabaruk dengan asarus salihin itu bukan hanya para sahabat, ya, para tabi'in, para a'immatut tabi'in, para fuqaha, a'immatul arba'ah yatabarrakuna ba'dhum bi ba'd. Sayyiduna al-Imam Syafi'i rahimahullah taala wa arda'an itu kirim utusan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Apa katanya? Wahai Ahmad, innaka satumtahan. Kamu akan mendapat ujian, kamu akan diuji dengan ujian yang keras. Karena Imam Syafi'i mimpi, ya, dalam mimpi bahwa Imam Ahmad akan diuji dengan ujian yang keras. Dan memang betul, ya. Dengan mimpi Imam Syafi'i itu ru'ya as-salihin haq. Salamatullah. Maka Imam Ahmad bin Hanbal setelah mimpi itu beliau diuji dengan fitnah khalqil Quran. Beliau dipaksa untuk mengakui bahwa Quran adalah makhluk, sehingga beliau dipenjara, ya, sehari itu beliau dicambuk 100 kali, ya. Radhiyallahu taala anhu. Thayyib. Singkat cerita, maka utusan Imam Syafi'i ini pergi kepada rumah Imam Hanbal menyampaikan apa pesan Imam Syafi'i. Maka sampai di sana, begitu senangnya Imam Ahmad bin Hanbal melihat utusan daripada guru beliau, min syiddah farahih, beliau mengatakan, wahai bapak, sehari ini saya tidak punya apa-apa. Yang saya punya hanya jubah yang nempel di badan saya saja. Maka ini hadiah untuk kamu. Begitu senangnya dia karena gurunya ngirim utusan. Kif ya aneh. Syekhuk ngirim orang kantung, kemudian mengatakan salam tuan guru, pesan meni-meni, masya Allah ya aneh. Maka saking senangnya itu jubah diberikan. Kembalilah sang utusan kepada Imam Syafi'i. Sampai di sana dia menyampaikan pesan. Kemudian Imam Syafi'i katakan, apa yang kamu dikasih sama Imam Ahmad? Dia mengatakan, wahai Imam, saya dititipin baju. Maka mada Al-Imam Syafi'i rahmatullah langsung mengambil baju itu dan merendamnya. Yashrabuna yatabarrak bih bima'i, menciumnya. Ya nih. Wahada ya. Huna riwayah sahihah. Mau diapain? Aywa. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ya kok bahasnya tabarruk karena kesempatan sini bahas qadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kedua, kita ya tanya, emangnya menurut antum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu barokah dengan apanya? Pasti akan menjawab, jasadnya barokah, amalnya juga barokah. Maka kita mengatakan, kami berkeyakinan bahwa asarus sholihin itu ada berkahnya. Kenapa? Karena mereka mengamalkan agama yang sudah diamalkan oleh baginda Nabi. Alatnya sama. Alatnya dia sama. Katakanlah kita mempermakan amal soleh seperti apa? Alat, ya kan? Agama yang diamalkan Rasulullah yang mana? As-salat, tilawatul Quran, al-jihad, al-ilm. Sama. Ulama-ulama sekarang juga mengamalkan amalan Rasulullah. Jadi kenapa kita mengingkari keberkatan turun kepada bekas-bekas orang saleh? Yang kita yakini hanya bekas-bekas Rasulullah SAW saja. Kita mengatakan memang betul barokahnya Rasulullah nggak usah dibilang ya. Kita bukan menyamakan keberkatannya para ulama dengan keberkatan baginda Nabi, sama derajatnya. La naqul biha. Ya, la naqul bihadzal qaul. Yang kita ingin sampai bahwa keberkatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah dengan amalan-amalan beliau. Maka kalau amalan beliau diamalkan oleh siapa saja, maka akan ada kebarokahnya. Jadi sekarang sudah mulai kendor udah. Ya wahane, tabaruk boleh dia bilang sekarang. Ba'da hadza. Baik. Ayo kembali. Jadi yang menjahitnya itu adalah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabbaha ala dzalika an-Nawawi tab'an li Ibn Salah wa ghairihi. Al-Imam An-Nawawi telah mengingatkan perkara ini karena mengikuti daripada
terhadap Al-Imam Ibn Salah Asy-Syahruzuri rahimahullahu taala. Naam. وفي الحديث جواز استعمال المضبب للحاجة بفضة ضبة صغيرة أيوة. بلا كراهة وإن كانت كبيرة لحاجة أو صغيرة لزينة فمكروه أو كبيرة لزينة فحرام لكبار في الأول وللزينة في الثاني ولهما في الثالث. طيب. Dalam hadis ini ya adalah dalil bahwa boleh kita menggunakan wadah-wadah yang sudah dipatri dengan perak. Ya, dan ada tafsil. Bagaimana tafsilnya? Kalau patrian itu patrian perak ya, itu kecil lil hajah maka tidak ada kemakruhan. Saghirah lil hajah halal. Satu. Wa in kanat kabiratan li hajatin aw saghiratan li zinatin makruhun fa makruhun. Tapi kalau dia besar lil hajah atau kecil li zina untuk berhias, itu makruh. Ini yang kedua. Dua dan ketiga, keempat, aw kabiratan li zinatin fa haram, jelas. Kalau dia besar dan untuk berhias maka hukumnya haram. Apa ilahnya? Li kibarin fil awal. Ya, karena kemakruhan karena besarnya fiddah dhabbah dalam yang pertama, walizina fi tsani, dan karena perhiasan dalam masalah yang kedua, walahuma, dan karena keduanya fi tsalisi, di dalam masalah yang ketiga. Itu tafsilnya ya. Tadbib bi fiddah. Naam. Aywa, penentuan ini besar atau kecil itu memang tidak ada batasan khusus ya, al-uruf, adat. Kalau orang secara umum mengatakan ini besar ini, ya udah kita hukumnya besar. Jadi al-'ada muhakkamah fi hadza. Naam. وخرج بالفضة ما ضبب بالذهب فحرام مطلقا. أيوة. لأن الخيلاء فيه أشد منه في الفضة خلاف الرافعي في تسويته بينهما فيما ذكر. أيوة. Kata beliau, yang tafsil seperti itu adalah patrian menggunakan perak. Adapun patrian dengan emas, faharamun, maka haram mutlakan, secara mutlak. Secara mutlak tidak ada tafsil ya, mau besar mau kecil, lil hajah lil zinah, semuanya haram ya. Dan ini tarjih al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kenapa? Karena kesombongan di dalam emas itu lebih parah daripada menggunakan perak. Khilafan lirrafi'i ya, berbeda pendapat dengan Imam Rafi'i. Beliau menyamakan antara emas dan perak ya. Jadi sebagaimana yang kita tahu kaidah dalam mazhab Imam Syafi'i, jadi aqwal ya para a'immatul mazahib min al-Imam Syafi'i sampai kepada zaman al-Imam Abdul Qasim Ar-Rafi'i itu ditahqiq kembali oleh Imam Rafi'i ya. Jadi mana yang sahih, mana yang dhaif, itu beliau yang muharrir ya, al-mazhab. Kemudian setelah Imam Rafi'i, ja'a Imam Nawawi. Sebenarnya Al-Imam Nawawi hanya melanjutkan apa yang telah dijalankan oleh Imam Rafi'i. Ya. Jadi Al-Imam Nawawi datang setelah Imam Rafi'i,